Bapak, Ibu, Saudara, warga GKJ Salatiga Utara yang saya kasihi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya harap kita semua, baik yang berada di Blotongan, Teliko Indah, Tegal Ombo, maupun Ngampel, semua dalam keadaan sehat dan damai sejahtera dalam lindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada kesempatan ini 18 November 2020 kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam program Sapaan Majelis. Mari sebelumnya kita awali dengan doa bersama-sama. Bapa Surgawi, segala hormat dan kemuliaan hanya bagimu. Kami mengucap syukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan dan lindungan-Mu kepada kami semua. Saat ini bersama-sama dengan jemaat GKJ Salatiga Utara, kami siap menerima sabda-Mu. Bukalah pikiran dan hati kami, mampukan kami untuk mencerna, terlebih mampukan kami untuk melakukannya dalam keseharian kami. Bagi hamba-Mu yang penuh kelemahan ini, limpahkanlah hikmat serta kemampuan, sehingga kebenaran firman-Mu tersampaikan kepada setiap orang yang mendengarnya. Terima kasih Bapa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, bacaan kita kali ini diambil dari Ayub 16 ayat 1 sampai 22. Ayat emas yang akan kita renungkan adalah ayat 20 sampai 21 yang demikian bunyinya. Sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis, supaya Ia memutuskan perkara antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan sesamanya. Tema renungan kita adalah kepada Allah saja kita berpaling. Bapak, Ibu, Saudara, ayat di atas merupakan kata-kata Ayub yang sedang bergumul dengan perkaranya. Ayub punya dua perkara yang harus diselesaikan. Pada ayat 21 dikatakan bahwa Ayub sedang berperkara dengan sesamanya, yaitu dengan sahabat-sahabatnya. Tetapi Ayub juga sedang berperkara dengan Tuhan. Saya akan sedikit mengulang kisah Ayub untuk ingatan kita. Ayub adalah seorang kaya raya yang jujur, saleh, dan takut akan Tuhan. Dalam suatu persidangan di surga, di mana iblis juga hadir, Tuhan menyatakan kebanggaannya akan karakter Ayub itu. Iblis menyanggah Tuhan dengan mengatakan bahwa Ayub pasti akan mengutuk Tuhan bila semua yang dimiliki diambil daripadanya. Iblis lalu minta izin pada Tuhan untuk mencobai Ayub. Tuhan mengizinkan, tetapi iblis tidak boleh membunuh Ayub. Kemudian iblis membunuh anak-anak Ayub, tetapi istri Ayub tidak dibunuh. Seluruh harta benda Ayub dimusnahkan, dan terakhir kesehatan Ayub direnggut pula. Ia diberi sakit bisul di seluruh tubuhnya dari kepala sampai telapak kaki. Itu kisah Ayub sedikit saya angkat. Kemudian apa perkara Ayub dengan sahabatnya? Sahabat-sahabat Ayub mendengar bahwa Ayub sedang mendapat musibah yang memilukan. Lalu mereka mengunjungi Ayub.
Mereka mencoba menasihati Ayub, tetapi kemudian Ayub menjadi sangat kesal karena pembicaraan berkembang ke arah mengadili Ayub. Sahabat-sahabatnya menyangka bahwa penderitaan yang dialami Ayub itu merupakan hukuman Tuhan karena Ayub berbuat dosa. Tetapi Ayub tahu persis bahwa dirinya telah menjalani hidup benar. Kekesalan Ayub pada sahabatnya diungkapkan dalam ayat 1-2, demikian, hal seperti itu telah acap kali ku dengar, penghibur sialan kamu semua. Jadi Ayub sangat kesal dengan sahabat-sahabatnya ini. Kemudian apa perkara Ayub dengan Tuhan? Ayat 7-17, Ayub mengungkapkan kemarahannya pada Tuhan atas murka Tuhan yang menyala-nyala kepadanya. Saya akan mengambil beberapa ayat saja. Ayat 9a, di sana Ayub mengatakan, murkanya menerkam dan memusuhi aku. Ayat 13 mengatakan, aku dihujani anak panah, ginjalku ditembusnya dengan tak kenal belas kasihan. Empeduku ditumpahkannya ke tanah. Ayat 14a, ia merobek-robek aku. Ayub lalu membela dirinya dengan mengatakan dalam ayat 17 yang demikian, sungguh pun tidak ada kelaliman pada tanganku dan doaku bersih. Jadi Ayub merasa dia orang benar yang tidak sepatutnya mendapat murka Allah. Bagaimana kemudian Ayub menyikapi pergumulannya ini? Dalam ayat 20b sampai 21 Ayub mengatakan, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis, supaya ia memutuskan perkara antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan sesamanya. Saudara, Ayub tidak memilih mencari penasihat lain atau mencari berpaling kepada ilah lain untuk menyelesaikan perkaranya. Tetapi ia memilih datang kepada Tuhan yang dia sembah, yang dia percaya dari semula, agar Tuhan memutuskan perkaranya. Ia datang sambil menangis, artinya dia menyadari keterbatasannya, ketidakberdayaannya di hadapan Allah. Di sisi yang lain, ia mengakui kemahatauan Allah, keadilan Allah. Sungguh pun saat itu dia merasa sedang diperlakukan tidak adil oleh Allah. Ia marah kepada Allah, tapi dalam kemarahannya ia tidak mengutuk Allah, melainkan tetap mempercayai Allah. Kemudian bagaimana perkara itu diputuskan? Ini kita bisa baca di pasal 42. Allah menyadarkan Ayub tentang kemuliaan dan kuasa Allah di alam semesta. Ayub akhirnya sadar akan keterbatasan pengetahuannya. Ia kemudian mencabut kata-katanya dan menyesali dirinya. Setelah itu Allah memulihkan keadaan Ayub menjadi 2 kali lipat dari segala kepunyaannya. Bagaimana dengan sahabat Ayub? Kepada sahabat Ayub, Tuhan menyatakan murkanya karena mereka tidak berkata benar tentang Allah seperti halnya Ayub. Kemudian Allah memerintahkan sahabat-sahabatnya ini untuk meminta Ayub mendoakan mereka, memohonkan pengampunan Tuhan atas dosanya.
Tuhan berfirman bahwa hanya mau mendengar doa Ayub, bukan doa para sahabatnya. Dari sini kita tahu bahwa Tuhan tidak akan mengecewakan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, kehidupan orang beriman juga sering berada dalam pergumulan seperti yang dialami Ayub. Mari kita meneladani Ayub. Apapun pergumulan kita, berpalinglah hanya kepada Tuhan. Jangan kita menghujat Tuhan atau berpaling kepada ilah lain. Maka Tuhan yang amat mengasihi kita akan memberikan jalan keluar sesuai dengan hikmat dan kehendaknya. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Puji syukur dan terima kasih kepadamu ya Allah yang Maha Kasih. Kami telah menerima firman-Mu dan mendapat pengajaran bahwa hanya kepadamu lah hendaknya kami mencari pertolongan dan kebenaran dari setiap pergumulan kami. Tuntun dan bimbing kami dalam setiap kelemahan kami, sehingga kami boleh tetap setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.